Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, saya Rati Yuliana dengan NIM 190321100006. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah penyuluhan pertanian untuk mempresentasikan hasil dari program penyuluhan pertanian yang telah saya buat, di mana saya mengangkat studi kasus di Desa Cekalang dengan judul Program Penyuluhan Pertanian guna mendukung optimasi produktivitas petani di Desa Cekalang, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan terkait pengertian dari program penyuluhan pertanian terlebih dahulu. Jadi, program penyuluhan pertanian adalah rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah, dan alternatif pemecahannya, serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis, dan tertulis setiap tahunnya. Adapun tujuan dari program penyuluhan yang pertama yaitu menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian bagi para penyelenggara. Yang kedua, memberikan acuan bagi penyuluh pertanian dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian. Dan yang terakhir, menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum Musrenbang TAN tahun berikutnya. Baik, berikutnya terkait prinsip dari program penyuluhan pertanian. Yang pertama ada terukur, di mana program penyuluhan yang disusun dapat diukur keberhasilannya. Kemudian yang kedua ada realistis, di mana program penyuluhan yang disusun sesuai dengan keadaan atau kenyataan sebenarnya. Yang ketiga ada bermanfaat, di mana program penyuluhan harus memberikan nilai manfaat bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha. Kemudian yang keempat ada dapat dilaksanakan, di mana program penyuluhan dapat dilaksanakan oleh penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha dalam mencapai tujuan. Kemudian yang kelima ada partisipatif, di mana penyusunan program melibatkan secara aktif pelaku utama dan pelaku usaha dan penyuluh sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Kemudian yang keenam ada terpadu, di mana program penyuluhan yang disusun dengan memperhatikan program penyuluhan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Kemudian yang ketujuh ada transparan, di mana program penyuluhan diselenggarakan secara terbuka antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha sehingga dapat diketahui oleh sesama unsur terkait. Kemudian yang kedelapan ada demokratis, di mana penyusunan program yang diselenggarakan dengan saling menghormati pendapat antara penyuluh, pemerintah, dan pelaku utama serta pelaku usaha. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan yaitu bertanggung gugat, di mana evaluasi program penyuluhan dikerjakan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan yang telah dibuat dengan sederhana, terukur, dapat dicapai rasional, dan kegiatannya dijadwalkan seperti itu. Adapun unsur-unsur dari program penyuluhan pertanian yang saya susun, yang pertama adalah keadaan, yang menggambarkan fakta-fakta berupa data dan informasi mengenai gambaran umum, potensi, dan klimatologi dari Desa Cekalang. Kemudian yang kedua adalah tujuan, yang mana dalam hal ini memuat pernyataan mengenai perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha yang hendak dicapai. Kemudian yang ketiga ada masalah, yang mana merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir yaitu rencana kegiatan yang memuat atau menggambarkan hal-hal seperti tujuan, kemudian masalah, materi yang ingin disampaikan, juga metode atau kegiatan yang ingin dilaksanakan. Baik, terlebih dahulu akan saya jelaskan terkait gambaran umum dari Desa Cekalang. Jadi, Desa Cekalang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Lokasi desa ini berbatasan dengan bagian utara adalah Desa Tluwe, bagian timur adalah Desa Klumpit dan Desa Prambon Tergayang, kemudian bagian selatan adalah Desa Prambon Tergayang, dan bagian barat adalah Desa Tluwe dan Desa Jati. Penduduk Desa Cekalang ini mayoritas bekerja sebagai petani dengan komoditas utama yang diusahakan adalah padi, jagung, kacang tanah, dan tembakau. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kondisi di Desa Cekalang.
Yang pertama terkait klimatologi, di mana Desa Sekalang memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau, dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember hingga Februari, dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Kemudian terkait potensi wilayah, jadi sebagian besar lahan pertanian di Desa Sekalang adalah lahan tak ada hujan, dan sebagian kecil di daerah barat laut Desa Sekalang merupakan lahan kering berlereng, dan dari kondisi lahan tersebut, komoditas unggulan yang dihasilkan adalah padi dan jagung. Baik, jadi tujuan dari penyusunan program penyuluhan pertanian di Desa Sekalang ini yaitu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada petani di Desa Sekalang, di mana nantinya permasalahan-permasalahan yang akan dibahas sebelumnya akan dianalisis dan dikaji terlebih dahulu, sehingga dengan adanya program penyuluhan ini mampu mengatasi dan memberikan solusi agar keberlangsungan pertanian di Desa Sekalang tidak mengalami hambatan dan berjalan dengan optimal. Baik, berikutnya adalah terkait permasalahan yang ada di Desa Sekalang. Yang pertama, banyak petani yang masih kurang memahami penggunaan kartu tani. Nah, di sini banyak sekali petani yang masih belum paham akan fungsi dari kartu tani, di mana petani hanya menerima informasi bahwa jika tidak memiliki kartu tani maka tidak akan memperoleh pupuk subsidi. Padahal dengan adanya kartu tani ini, maka penyaluran pupuk subsidi akan tersalurkan dengan transparan dan jelas karena besaran alokasi dari pupuk akan sesuai dengan kebutuhan lahan tani di lokasi tertentu. Baik, untuk yang kedua, yaitu kurangnya pengetahuan petani dalam penggunaan pestisida sebagai pengendali OPT. Nah, petani yang mengendalikan OPT dengan menggunakan pestisida seolah-olah tuh mereka merawat, padahal sebenarnya mereka tuh menyayat. Karena bagi petani, mereka sudah melakukan perawatan sebaik mungkin bagi tanamannya, padahal mereka justru menyayat lingkungan akibat tidak menggunakan pestisida sesuai dengan anjuran yang diberikan. Nah, akibat kurangnya tingkat pengetahuan bagi petani ini membuat mereka dalam penggunaan pestisida tuh kurang bijaksana dan semakin lama semakin merusak lingkungan, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga ada kurangnya pengetahuan petani terhadap pemanfaatan teknologi. Nah, masalah dalam bidang pertanian saat ini dapat mengganggu kesejahteraan petani, salah satunya adalah masalah teknologi. Teknologi pertanian di Indonesia sendiri sudah berkembang dari proses hulu hingga hilir, dan berbagai macam prototipe alat dan mesin pertanian telah dihasilkan dan dikeluarkan oleh Kementan. Dan di era revolusi industri 4.0 ini, petani dituntut dan diharapkan mampu memanfaatkan dan menyerap teknologi digital untuk diterapkan pada usaha taninya. Namun di Desa Sekalang sendiri, akses terhadap teknologi yang terbatas dan minimnya pengetahuan petani menyebabkan petani sulit untuk menyesuaikan diri dengan dengan teknologi yang ada, di mana hanya beberapa petani yang mampu saja yang memiliki traktor dan diesel serta alat sintan lainnya untuk menunjang proses produksi pertaniannya. Padahal sebenarnya pemerintah telah memberikan fasilitas alat sintan kepada kelompok tani, namun petani sekitar tuh masih belum merasakan dari adanya fasilitas tersebut, dan mereka tuh masih belum tahu bagaimana cara mengakses dari alat sintan yang telah diberikan oleh pemerintah, seperti itu. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait rencana kegiatan dari program penyuluhan yang telah saya susun. Yang pertama, permasalahannya yaitu tentang banyaknya petani yang masih kurang memahami cara penggunaan kartu tani. Nah, tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan pemahaman petani dalam penggunaan kartu tani, dan materi yang disampaikan adalah manfaat, fungsi, dan cara penggunaan dari kartu tani. Kemudian metode penyampaiannya nanti kita menggunakan ceramah yang disampaikan oleh penyuluh atau pemateri. Kemudian sesudahnya kita akan ada focus group discussion atau FGD yang digunakan untuk sharing hearing antara petani dengan penyuluh. Kemudian permasalahan kedua adalah kurangnya pengetahuan petani dalam penggunaan pestisida sebagai pengendali OPT. Nah, tujuannya di sini untuk meningkatkan pemahaman dari petani dalam memanfaatkan pestisida sebagai pengendalian OPT agar bijak dalam penggunaannya. Kemudian materi yang disampaikan nanti adalah cara memanfaatkan dan menggunakan pestisida yang bijak dan benar. Kemudian metodenya nanti akan ada ceramah lagi oleh penyuluh atau pemateri. Kemudian akan ada praktek juga terkait bagaimana cara meracik atau membuat pestisida yang baik dan benar. Kemudian sesudahnya kita akan ada focus group discussion atau FGD lagi untuk sharing hearing antara petani dan penyuluh. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga ada kurangnya pengetahuan petani tentang pemanfaatan teknologi. Nah, tujuannya di sini untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam menggunakan teknologi yang tepat guna agar mampu meningkatkan produktivitas petani.
Nah, materi yang disampaikan nanti adalah pengenalan teknologi pertanian dan nantinya metodenya metode penyampaiannya mas saya adalah ceramah oleh penyuluh atau pemateri. Kemudian ada praktek, kita praktek cara penggunaan dan pengenalan langsung pada alsintannya. Kemudian terakhir kita ada FGD atau Focus Group Discussion untuk sharing antara penyuluh dengan petani, seperti itu. Baik, kesimpulannya, jadi program penyuluhan pertanian adalah rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani dan masyarakat pertanian tentang potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternatif pemecahannya, serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis, dan tertulis setiap tahunnya. Nah, kemudian tadi diketahui juga di Desa Cekalang sendiri ada 3 permasalahan. Yang pertama adalah banyak petani yang masih kurang memahami bagaimana penggunaan kartu tani. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pengetahuan petani dalam penggunaan pestisida sebagai pengendali OPT. Kemudian yang ketiga ada kurangnya pengetahuan petani tentang pemanfaatan teknologi. Baik, dengan adanya penyusunan program penyuluhan tadi diharapkan mampu memberikan pemecahan masalah bagi permasalahan yang dihadapi oleh petani, dan diharapkan juga petani dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat maksimal. Seperti itu. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.